Aura bakal memenangkan pertandingan ataukah akan salah prediksinya. Dan langsung saja di match bersama antara Geekfam ID versus Aura Fire. Ini dia 3 orang sudah berada di mid, masih menggunakan meta yang sebelumnya 1-3-1, sementara itu udah ada Renvi dan juga Keira yang berada di masing-masing gold dan juga XP lane. Oh, ternyata posisi yang berbeda kali ini dari seorang Renvi bertemu dengan Fans dan itu Wanderer bakal coba diamanin, berhasil didapatkan oleh PBU. Para pemain dari tim Aura Fire nggak mau terlalu terburu-buru, ini yang gue bilang, dengan panah asmaranya, cintanya langsung coba ditancapkan ke arah Renvi di arah top lane. Iya, hatinya Renvi pasti akan segera tertancap ke panah asmara, sementara itu di bottom lane sudah ada Godiva dan juga Keira di sana saling support antara dua player tersebut, karena ada Adam juga yang berada di bottom lane. Ya tapi menarik sih, ternyata EXP lane-nya diisi sama Bane-nya Adam, dan mau nggak mau berarti di gold lane-nya zoning out dari Renvi-nya ini harus dimaksimalkan, karena kalau misalkan Fansnya nggak dapat farming, apalagi gold lane, apalagi di freeze lane, ini bakal untung banget buat Geekfam. Dan gue kaget loh, gue kira bakal ada Bane-nya di gold lane, tapi ternyata ini ada EXP. sedikit perbedaan dan harusnya mungkin Aura Fire tahu ini sih Notice harusnya. sih, Udah notice sih, soalnya kalau misalnya dari fansnya ini kan di early nggak punya damage ya. Dia pasti bakal ditempel abis-abisan sih sama Renvi harusnya. Dan di area mid lane bakal coba diganggu pergerakan langsung dari tim Magic dan Frieza dengan flicker yang menghindari pergerakan dan Frieza. Damage sudah masuk dan first blood didapatkan oleh tim Aura Fire. Damage yang masuk dihindari dengan flicker, tapi ternyata ada flicker dari seorang Godiva. Iya, Godiva benar-benar ejectornya on point banget ya. Dia sama-sama flicker langsung menghilangkan satu orang di sana. Dan on point sekali juga. Dan denger nggak tadi dari teman-teman Aura Fire? Nice! Mana nice-nya? Mana nice-nya? Nice dulu nggak sih? Nice dulu dong. Tapi Aura beberapa game belakangan ini dia selalu memegang di early-nya. Berapa kali, bahkan dengan tim sekuat Alter Ego ya waktu itu ya. Tapi ingat, Aura tidak boleh hanya di early-nya doang. Mereka akan memasakkan diri untuk mendapatkan satu buah turtle dan di reset begitu saja. Godiva udah nggak punya flicker lagi. Ada Renvi di garis depan, memaksa pergerakan. Godiva menjadi pilihan langsung, ada Dark Knight dan seorang Pastor yang bisa cukup besar dan Keira dengan Brave Fighters-nya. Karena seorang Renvi ditumbangkan. Retribution dengan baik didapatkan oleh Turtle dan bahkan dari Adam dengan semburan kumur-kumur Madukun yang berhasil mendapatkan satu buah turtle di arah bottom lane. What a play banget dari seorang Adam di sana. Dia benar-benar langsung objektif ke arah turtle-nya dan bisa dicuri. Tadi sempat udah ada retribution ya sebenarnya dikeluarkan, tapi ternyata retribution-nya nggak on point dari seorang Hyde. Yes, benar-benar dari retribution kedua belah pihak Hyde dan juga Baby ternyata mereka berdua gak ada yang berhasil dapetin turtle, bahkan semburan Madukun langsung dapetin satu buah turtle. Tahu nggak sih tadi Adam habis nyembur ngapain? Ya ini mah dia orang deket juga yang ngambil. Nggak tahu nggak pas dia nyebut, turtle-nya langsung, oh iya ini tetangga Gua. Sama-sama doyan Air juga. Nggak jauh-jauh kalau air mah. Tapi hati-hati di sini, Zeus udah punya satu buah April Just yang bakal coba ditangkap ke arah seorang Hai. Hai kembali bergerak kepada malam dan tim Magic Walker udah masuk ke arah seorang Renvi, tapi ternyata Hai bakal ditumbangin begitu saja di arah top lane. Udah nggak bisa ngebuka lagi visionnya. Hai, nggak boleh seperti itu. Nggak ada Godiva di depan sana, nggak ada Fanstrong dan bahkan ingat, Gak ada yang jemput itu. nggak ada yang jemput mereka. Lagi-lagi seperti yang udah gue bilang, miskomunikasi antara Aura Fire kali ini membuahkan 1 poin untuk tim Geekfam. Dan kita bakal lihat sedikit itemnya Profesor, silakan. Oh ini bakal langsung Blade of Despair juga dari fansnya. Walaupun bisa dibilang dia di gold lane, tapi dia tidak mencoba untuk mengamankan mungkin Endless Battle terlebih dahulu untuk sustain. But dia mau damage, dia mau ngerontokin Uranus-nya. Sementara pertanyaanku malah siapa yang bakal bikin Necklace of Durance? Karena kalau Fanstrong, ini mau nggak mau Fanstrong berada di lini tengah loh. Jadi dia ada di posisi yang berbahaya. Tapi kalau menurut gue pribadi, mau nggak mau harus Fanstrong. Biarkan Hai masuk semua damage-nya. Biarkan Hai memberikan semua dealer damage terbesarnya mereka. Glowing One gitu. Ya follow up dari seorang Fanstrong aja. Tapi kalau dari Geekfam nih harusnya dengan player dari Baby yang menggunakan Lancelot jago banget ya. Dia harusnya coba roaming ke arah ini sih, ke arah Yusen-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia kasih terus farming seperti ini, bahaya banget. Dia pakai flicker juga, bakal karena belakang dari Zone, saya ejector karena bakal langsung Phantom juga sudah masuk sampai 1 poin. Dengan Emerald Justice-nya, bahkan jauh itu nggak bisa bergerak, Kyo. Iya, langsung aja objektif ke turtle yang kedua. Kali ini Geekfam mencoba mengamankan turtle yang kedua tanpa adanya kontes dari tim Aura Fire. Langsung ada bola Sex diamankan Keira. Meanwhile, Fans di arah top lane bakal coba dapetin 1 buah gold dan bakal dirampok begitu saja. Diamanin semua Fans. Kaya raya tajir melintir di arah top lane. Bang,
dagangannya laku kali ini. Zeus bakal lebih memilih untuk mundur karena nggak ada Imperial Justice yang dimiliki seorang Zeus. Godiva menuju ke arah top lane. Bakal coba untuk membantu pergerakan dari seorang Fast dan juga Deadly Magic udah mulai masuk ke bawah trigger dan bisa pulang. Mau nyanyi goyang. Dan bahkan ada Secret Lemon di sana memancing keributan Cyclone Eagle dari seorang Fast. Sakit banget damage-nya. Sebelum bakal numbangin Fast di sana. One play from Frieza. Imperial Justice dapetin satu tapi ditukar satu untuk satu. Frieza gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Ditukar 2 poin. Fast ini benar-benar mendapatkan sesuatu yang unggul di arah top lane. Iya, sementara itu belum selesai di situ. Baby tadi menjadi suatu korban berikutnya untuk Godiva. Masih ada Attribution untuk menyelamatkan Purple buff ya. Menjadi target dari Godiva, tapi memang kita lihat dari High dan juga Fansron cukup jauh untuk menghajar seorang Baby. Kali ini di mid lane-nya masih mencoba untuk dilakukan defensif dulu dari Baby. Dan sementara di bottom lane, Adam sepertinya juga mengalami kesulitan ya dari penetrasi yang dilakukan oleh Keira, dan kali ini juga ada rotasi yang dilakukan oleh High dan juga Godiva. Jujur aja ya, rotasi dari High kali ini bagus banget. Gua jujur banget nih, rotasi High-nya benar-benar on point, asalkan dia nggak membuka badan lagi seperti di top lane. Karena berkali-kali Aura Fire dapat keunggulan dengan 4 poin ini karena ada satu buah posisi dari seorang High yang tiba-tiba ada di atas, tiba-tiba dari arah bottom lane, tiba-tiba bakal Deadly Magic aja. Dan Fans kayaknya udah bakal mundur ke turret kedua. Karena dia tahu pemain dari tim Geek Fam sudah nggak ada dan bahkan ditukar dengan satu buat turret di arah bottom lane. 1 untuk 1 dari kedua belah tim. Ya, fair enough ya untuk kedua tim. Dan kalau kita lihat juga dari segi item, Fans sepertinya sudah mendapatkan Blade of Despair-nya. Item yang cukup mahal kali ini. Karena memang dari gold juga masih dimenangkan oleh Aura Fire. Nah, ini dari segi itemnya silakan Profesor KB. Oh, bahkan The Winter tiba-tiba dari Renvi, item pertama. Untuk defensif dia, kayak bener-bener untuk menghindari Deadly Magic ya. Apalagi tadi Deadly Magic-nya udah bener-bener on point. Walaupun dia udah punya rope, tapi ya jangan lupa bahwa respect damage penetration dari Magical Aura Fire nih terlalu tinggi harusnya. Ada Lunok, ada Harley. Tapi kali ini Profesor, ada Godiva sudah berada di posisi cukup baik. Dan bisa diamankan, dilempar ke arah belakang. Godiva langsung dengan Cycle Eagle-nya. Langsung ada lumba-lumba yang lucu mengejar satu damage. Berhasil mendapatkan 1 poin tambah. Lihat lumba-lumbanya. Langsung berhasil mendapatkan 1 poin atas Godiva. Fastro masih ada Orbelius ditahan dengan sabar. Karena tahu kalau dia langsung pakai begitu saja bisa di-dive asal-asalan oleh seorang Bebiu. Iya, Mountain Shocker juga dikeluarkan oleh seorang Yisun Shin dari Fans kali ini untuk melihat vision di mana letak keberadaan musuhnya berada. Sementara itu dari Aura Keira kali ini mencoba untuk melakukan push terhadap top lane ya bersama dengan High di sana yang sudah mindik-mindik untuk maju. Di sana benar aja Renvi jadi korban berikutnya seperti kali ini masih bisa mundur ke belakang. Wind of Nature yang digunakan untuk bisa kabur. Timing yang sangat tepat kali ini Renvi masih mau lebih. Ada Frieza di arah belakang. Hanya bakal coba dituju kali ini Cycle Eagle bertambah dengan seorang Renvi. Flah bisa kemana-mana dari High sekalipun. Imperial Justice telah dibuka. Gak ada ultimate tapi Fastro mengcover dengan cukup baik. Dan kali ini dikeluarkan. Godiva dengan ada sama Force. Ejector ke arah belakang. Zutsya masih bertahan. Para pemain dari tim Aura yang harus mundur. Dibalikan keadaannya. Maju sini, Boss dan Baby is coming di arah belakang. Menuju ke arah seorang Fastro. Masih ada Orbelius dan Peter Kusen. Kena ke arah Fastro. One play from Baby. Keira, satu versi everybody. Mencoba dapetin Zut. Zut gak bisa pulang. Ternyata gear yang dilempar berhasil menumbangkan seorang Zut. Saya sakit banget kali ini. Dakwa Mountain Shocker untuk menghilangkan seorang lapu-lapunya. Baby, suaranya kedengaran banget sampai banyak geser. Nice, what a play, nice. Tapi kita lihat di sini Frieza-nya benar-benar memainkan melodi tempo permainan dari Geek Fam. Nggak salah namanya Firza Besari di sini. Beda dong. Beda penyanyi dong. Ntar bikin lagi Frieza bernyanyi orang. Ntar Frieza geng dah. Maaf. Kayak Soalnya dia mainin temponya bagus. Dia kalau misalnya istilahnya itu dia tuh player makernya. Dari tadi gue lihat Profesor. Gimana menurut Profesor? Karena memang dari awal juga kita sempat bilang dan setuju bahwa Geek Farm ini benar-benar bertumpu pada Freeze awalnya. Lalu tiba-tiba muncul Renvi, Adam yang emang benar-benar keep up bersama dengan Zuns. Dan Baby nih ya emang benar-benar mulai keep up juga. Dan kalau misalkan lima-limanya ini udah benar-benar menjadi symphony of team. Wah ini benar-benar jadi tim yang kokoh banget. Tapi Imperial Justice menuju ke Godiva. Deadly Magic dimakan semua dan Zuns bakal terselamatkan dengan ada satu buah GDY-nya. Dengan ada satu buah absorb damage. Lagi-lagi Frieza save the day. By the way, yes, Profesor. Ini aku baru notice tadi kalau nggak salah Ranger Mas ngomong lumba-lumba ya. Iya. Sebenarnya Shark. Hiu. Baby Shark ya? Oke. Iya. Oke. Kamu udah pernah lihat hiu? Hah? Udah pernah lihat hiu? Belum. Nah, kamu tahu bentukan hiu ada siripnya? Ada siripnya? Iya. Terus kenapa lumba-lumba? Cuma nanya doang.
Oh. Tapi lucu kayak lumba-lumba begitu. Emang iya, bener. Kalau nggak Hio kan salah. di bawah. Yo, Yang iya. begitu kan lumba-lumba. Tapi ngomong lumba-lumba nih ya, kita lihat juga udah ada Lord yang pertama hadir tengah-tengah kita lane of Bola down. Stone Roamer-nya. Sudah mulai dipopok kayak seorang baby di sana tanpa ada kontes, tapi lihat pergerakan dari Godiva sepertinya udah mulai mencoba ancang-ancang ke Ini sana. pasti fight, percaya sama Iya, gua. Ini dia cuma doang, dipancing doang. Ini pasti di reset. Kenapa? Mereka pengen lihat posisinya karena kalau tadi Iya. Keira muncul di map, itu pasti bakal dihajar dari tim Aura Fire. Kenapa? Karena gua tahu Keira di arah atas dan gua bakal coba dapetin Lordnya. Renvi lagi-lagi bakal coba untuk ngebuka visionnya, memancing keributan di arah bottom lane dari Pit Lord. Kali ini Aura Fire benar-benar berada di posisi yang cukup baik. Kenapa gue bilang cukup baik? Keira bisa ngeflank ke arah belakang. Sedangkan 4 depannya bakal coba untuk ngeharas seorang Baby dan Baby bakal lebih memilih untuk melakukan clearing minion di arah mid lane terlebih dahulu. Tapi sementara itu dari Godivanya emang bener-bener ngasih informasi yang bagus banget ke temen-temennya ya. Di sini dia bener-bener ngecekin terus permainan yang dilakukan oleh Giva yang mencoba objektif di sana. Ternyata bakal dipaksakan dan kali ini Retribution dengan cukup baik. Keira sedikit terlambat, Hai mengambil semburan tapi lumba-lumbanya lagi mengganggu pergerakan. Keira bakal ditumbangkan. Satu kali semburan air madukun menuju seorang Keira dan langsung tertidur di sana. Van Sakratul Maut, Adam dengan flicker berhasil dihindari dengan Threshold. What a play from Van kali ini. Berhasil menghindari satu buah sembur madukun. Baca mantra di arah bottom lane oleh seorang Adam. Sementara itu di top lane sudah ada Lord yang bergerak maju terus pantang mundur. Tapi kali ini dari Aura Fire sepertinya mencoba untuk menahan pergerakan Lord. Sudah ada Van Strong di sana yang memberikan informasi pada teman-teman. Woi, ada Lord bos, hati-hati bos. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam bakal fokus di arah mid lane dulu dan di arah top lane-nya dibiarkan begitu saja. Ya. Karena para pemain dari tim Geek Fam tahu ini Lordnya bakal maju dengan bangga menuju ke arah inhibitor dari tim Aura Fire. Aura Fire bakal standby di arah top lane menuju ke arah inhibitor. Oh, coba di Real Justice dilempar ke arah belakang. Langsung masuk dengan darah gadingnya ternyata Godiva coba dengan satu kali samburan. Baby menuju ke arah seorang Fastro. Flicker harus digunakan dan Fastro kali ini hampir saja terpick off. Montes akan keluarga Keira satu versi pribadi masih berlaku satu buah poin tambahan. Renvi kali ini masih terserang. Masih ada Brave Fighter, masih tumbangkan Frizanya. Keira masih coba untuk pulang dan ternyata inhibitornya berhasil diamankan di arah top lane. Tapi di arah bottom dan di arah mid lane-nya harus pecah dan ompong. Iya, ini udah menjadi kerugian besar sekali untuk tim Aura Fire. Kehilangan 2 turret terakhir ya, dan sementara itu top lane yang masih bisa diamankan. Setidaknya masih ada secercah harapan untuk tim Aura Fire. Mereka bisa melakukan defensif terlebih dahulu dari sekarang. Apalagi dari kita lihat Keiranya juga udah semakin tebel. Tadi kalau sempat kalian notice 2 lawan 1. Di situ ada Adam dan juga ada Renvi yang mencoba menghalangi pergerakan dari seorang Keira. Dia masih bisa bertahan hidup. Yes, dan ini Snake Time. Yeay. Match ini adalah kali pertama Hero Band digunakan di MPL Indonesia season yang ke-7, Profesor. Iya, sebelumnya memang kita sempat melihat bahwa Ben hilang beberapa kali, tapi kali ini sempat muncul lagi dan tiba-tiba team fight mungkin akan berlanjut. Kalau Justice dikeluarkan kali ini oleh seorang Sus, mengarahkan pada Pantro yang nggak bisa pulang. Masih ada tujuan yang menyelamatkan. Hyde-nya harus pulang. Tapi ternyata kali ini dari Lunoxnya juga hilang. 2 harus hilang di arah bottom dan di arah midnya semua mendorong pergerakan. Bahkan para pemain dari tim 3v5. Geek Fam bakal coba untuk dorong di arah bottom. Ini benar-benar bisa menjadi bencana untuk tim Aura Fire. Iya, 3 berbanding 5. Bahaya sekali untuk Aura Fire. Bakal dipaksa begitu saja. Aura Fire udah mengeluarkan stikernya dari Geek Fam. Lihat udah mulai masuk ke arah base-nya. Remy di belakang sana mengganggu pergerakan. Keira Sakratul Maut. Bahkan Baby-nya nggak mau terlalu dive in. Dia bakal memilih fokus menuju ke arah ini. Bisa di arah top lane terlebih dahulu kali ini. Gio. Di belakang Justin dikeluarkan. Nggak ada Natalianya di sana. Godivanya memilih untuk mundur. Sakratul Maut dilempar begitu saja. Dan nggak ada follow up lagi. Dipencana dan pakat. Nice. Oh my god. Satu kali semburan dari seorang Adam menumbangkan seorang Godiva di arah base. Para minion udah mulai masuk ke base Aura Fire. Tapi kalau kita lihat juga dari Aura Fire semuanya berada di garis belakang untuk bertahan terlebih dahulu. Tadi bagus sekali yang dilakukan oleh seorang Adam. Dia melakukan flicker lalu nyembur ke arah Mbak Dukun. Mendapatkan 1 poin kill ke arah Godivanya. Gila. Satu sih Profesor yang gue sedikit pertanyakan dari tim Geek Fam tadi. Kenapa nggak Dia ya? udah paksa, dia udah paksa flicker dapetin Godiva tapi dia nggak end. Apakah mereka pengen goreng-goreng dulu kasih? Alright, langsung saja. Bentar, aku lihat. Oh, Baby kok bukan doyok. Oh, Baby bukan doyok. Oke, kirain goreng. Oke, silakan Profesor. Ini item dari kedua belah tim. Holy Crystal, Genius One, Lightning Truncheon, COD, Clock of Destiny. Ini bener-bener kayak damage dari Adam tuh udah bener-bener tidak terbendung dari segi magical. Dan jangan lupakan juga bahwa dari segi burst damage-nya dia udah punya cooldown-nya. Dia udah cepet banget. Ini kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 detik lah kalau misalkan untuk sekarang dari total magic.
Ini udah cepet banget. Gila. Modal Lightning Truncheon doang dia. Itu dari tuh B kuda. yang abis kemarin gue penasaran, kan gue belum pernah coba band match-nya. Abis COD, Lightning, Holy kan. Ada Holy. satu lagi yang gue mikirin tuh apa, dan Divine. ternyata dipakai Genius One. Genius Gue One, ya. nggak tahu maksudnya pakai satu item lagi itu apa. Atau jangan-jangan Oh. dia bakal OTW ke ini sih. Kalau selain Genius One dia bisa ke Divine Glaive, or nanti dia langsung bisa ke Queen's bukan Queen's sih. Kalau Queen's Kayaknya untuk nggak Divine cooldown sih. Glaive Enggak. gak sih? Divine Glaive sih gue juga setuju. Divine kayak Glaive Enggak, gue nggak Divine Glaive, gue Oh, ke Genius. enggak Divine Kalau Glaive. Divine Glaive itu buat yang penetnya langsung, kalau Genius One itu buat yang spammer kayak gitu. Iya, maksud gue Oh iya dia tipikal spammer ya. Iya, dia tipikal spammer soalnya. Oh. Mudahnya cepet. Tapi kali ini Block udah ada wings Lord mungkin. yang kedua bakal coba diamankan oleh para pemain dari tim Geekfam. Bakal ada lumba-lumba yang mempertahankan posisi Lordnya dan bahkan Mountain Shocker gak berhasil untuk mendapatkan satu buah Lord. Divine Glaive, 2 penetration. Wow. Divine Glaive dari dijadikan. Freeze. Wow. Ngeri. Dari Adam juga, dari Adam juga. Dari Adam Iya, juga. Adam Dari juga bikin. So, Jenis mereka punya double penetration di sini. Dan bahkan Adam punya jenis one juga. Punya jenis One, Ini makanya. benar-benar satu kali orang yang disembur. Siapapun itu. Sadar. Mau Godiva sadar langsung sadar-adanya. Muncrat tuh Pak. Mambu kele Muka langsung. becek. Jigong dong. Oh, salah, maaf. Benar. Sepertinya para pemain dari tim Geekfam juga nggak mau terlalu terburu-buru. Ya. Mereka memilih untuk sabar terlebih dahulu. Bakal coba untuk ngelakuin goreng-goreng dulu. Dan bahkan dari Godiva bikin Athena. Di awal dia nggak punya item lagi. Harusnya menuju ke arah sayap atau ke Antiquiras. Tapi Bapak Lord yang terhormat sudah masuk ke arah base dari tim Aura Fire. Lihat kali ini Motor Second telah dikeluarkan. Frieza ke arah belakang dengan sebelumnya. Berhasil mendapatkan satu. Tapi Kera mencoba untuk menahan Lord. Dan tim udah mulai masuk. Dan Godiva terlalu sakit. Dia tadi dikeluarkan oleh seorang Adam. Gila. 2 hilang, 3 hilang. Dan ini bencana. Aura Fire kehilangan poin yang pertama mereka. What a play